Kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ulama'il amilin wa minad du'atil mukhlisin wa minal mutakallimin bi lughati sayyidil mursalin wa minal aghniyai an-nafi'in lil umma wad din. Allahumma ya rabbana rzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Para perindu ridha Allah Subhanahu wa taala dan para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nakhussu bidzikri huna, terkhusus yang sangat saya hormati, yang sangat saya takdimi, Mbah Jumari, Bapak Haji Heru dan Sutoyo, para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur. Karena memang sejatinya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Coba panjenengan renungi para hadirin. Coba sesekali panjenengan merenung. Di dalam tubuh panjenengan itu ada jantung, kemudian juga ada paru-paru, kemudian ususnya ada berapa, kemudian ada mata, ada hidung, kemudian ada telinga, dan lain-lain. Semua anggota tubuh setiap hari itu berfungsi dengan baik. Leres nggih? Padahal apakah panjenengan merasa pernah nopo niku berusaha untuk menggerakkan anggota tubuh panjenengan? Enggak pernah. Jantung kita bergerak dengan sendirinya, paru-paru kita bergerak dengan sendirinya, urat nadi kita bergerak dengan sendirinya, usus semuanya bergerak setiap hari. Siapa yang memberikan nikmat yang begitu luar biasa tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan meskipun kita tidur, kita tidak sadarkan diri, semua anggota tubuh kita itu masih bergerak. Maka ternyata nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangatlah banyak. La tu'addu wa la tuhsah, tidak bisa dihitung dan tidak bisa dikira-kira karena saking banyaknya. Makanya ketika kita bisa mengucapkan alhamdulillah, maka ternyata alhamdulillah itu adalah nikmat baru lagi yang harus kita syukuri. Dan terlebih para hadirin, kulalan panjenengan diberikan oleh Allah nikmat iman dan nikmat Islam. Ini adalah kunci surga. Maka selama di hati panjenengan ada nikmat iman dan nikmat Islam, maka panjenengan pasti masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka ibu-ibu gak usah khawatir. Selama panjenengan punya nikmat iman Islam, pasti masuk surga. Gak usah khawatir. Dan juga bapak-bapak gak usah khawatir, pasti panjenengan masuk surga.
Cuma pertanyaannya mampir ke neraka apa mboten? Nah niku pertanyaannya. Karena orang yang punya iman, punya keimanan dalam hatinya pasti masuk surga, tapi nggak tahu langsung bighairi hisab masuk surga tanpa hisab atau masih mampir ke neraka. Tergantung ketika kita meninggal dunia, punya dosa atau enggak. Makanya para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam ini adalah kenikmatan yang begitu luar biasa yang harus kita syukuri. Ternyata mensyukuri nikmat iman dan nikmat Islam ini gak cukup dengan hanya mengucapkan alhamdulillah. Kalau panjenengan kalau mendapatkan nikmat secara otomatis langsung mengucapkan alhamdulillah. Leres nggih? Jadi ulang panjenengan kalau dapat nikmat langsung mengucapkan alhamdulillah. Tapi sekali lagi nikmat itu bukan hanya napa niku ketika kita dapat nikmat mengucapkan alhamdulillah saja, bukan. Tapi bagaimana caranya agar nikmat iman, nikmat Islam ini selalu terjaga, Allah selalu memberikannya untuk kita sampai nanti kita meninggal dunia. Paling enggak lakukan 3 hal. Yang pertama adalah bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang kedua, jaga nikmat iman dan Islam tersebut dengan apa? Terus menghadiri majelis ilmu seperti ini para hadirin. Karena dikatakan menghadiri majelis ilmu itu menjadikan keimanan kita bertambah. Panjenengan semuanya tahu imannya manusia itu yazid wa yangkus, kadang bertambah, kadang berkurang. Itu imannya manusia. Kelolaan panjenengan kan sedaya menungso, leres nggih? Kelolaan panjenengan manusia semuanya. Maka napa niku imannya manusia itu yazid wa yangkus, kadang bertambah, kadang berkurang. Imannya malaikat terus bertambah. Nggih. Imannya malaikat itu stabil, ngapunten nggih. Imannya malaikat itu stabil. Enggak bertambah juga tidak berkurang. Niku keimanannya malaikat. Keimanannya para nabi dan rasul itu terus bertambah, enggak bakalan pernah berkurang. Tapi kalau imannya manusia, manusia biasa seperti kita itu kadang bertambah, kadang berkurang. Kapan berkurang? Ketika kita rajin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba misalnya nggih kula lan panjenengan rajin maksiat, pasti setelah itu akan malas sholat, kemudian juga akan malas beribadah, malas menghadiri majelis ilmu, malas sholat tengah malam, maksudnya malas sholat tahajud, malas sholat duha, kemudian malas sholat witir. Maka tanda keimanan kita sedang lemah itu ketika kita malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Maka ketika kita sedang malas ibadah itu jangan dibiarkan. Kalau kita biarkan, lama-kelamaan keimanan itu akan rontok, bahkan bisa hilang pada akhirnya. Naudzubillahi min dzalik. Terus bagaimana keimanan ini agar bertambah tadi? Dengan sering menghadiri majelis ilmu. Maka semakin sering kita menghadiri majelis ilmu, maka insya Allah sepulang dari majelis kita akan lebih semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa dibuktikan para hadirin. Coba ada orang yang rajin hadir majelis ilmu, mungkin seminggu sampai 3 kali, okay? Atau mungkin bisa setiap hari hadir majelis ilmu. Itu ibadahnya begitu luar biasa. Ibadahnya semangat. Contohnya siapa yang hadir majelis setiap hari? Coba panjenengan lihat para santri. Santri yang berada di pondok pesantren itu setiap hari bangun jam 3, sholat tahajud, terus baca zikir. Kemudian sholat subuh, berjamaah, kemudian baca zikir lagi sampai pagi. Kemudian setelah itu sholat duha, belajar lagi sampai siang, sholat duha berjamaah, zikir, terus ibadah sampai malam. Coba kita yang berada di luar, bukan di pesantren, mengamalkan sehari saja seperti itu sulit, leres ya? Sehari mungkin hari ini bisa bangun jam 3 tahajud, ya, ibadah terus sampai malam, besoknya sulit para hadirin. Maka agar keimanan ini stabil bahkan bisa terus bertambah, ayo rajin untuk menghadiri majelis ilmu. Nah, itu yang kedua, untuk merawat
keimanan kita, yaitu dengan sering menghadiri majelis ilmu. Kemudian yang ketiga adalah jangan biasa telat sholat 5 waktu. Jangan dibiasakan telat sholat 5 waktu. Kulolan panjenengan insya Allah nggak bakalan meninggalkan sholat 5 waktu. Leres ya? Lah kalau ada orang Islam meninggalkan sholat, dia lucu kan ngoten. Bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad dalam salah satu riwayat, barang siapa meninggalkan sholat fardu sekali saja, berarti dia faqad kafaro jiharon. Berarti dia nopo niku telah keluar dari wilayah keimanan. Berarti dia telah kafir para hadirin. Naudzubillah min dzalik. Maka kulolan panjenengan yang mengaku sebagai seorang muslim jangan sampai meninggalkan yang namanya sholat. Sholat cuma 5 waktu dan alhamdulillah. Dulu ketika Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad SAW mendapatkan kewajiban sholat dari Allah 50 waktu. Coba waktu itu enggak di nopo niku istilahnya lek dodolan kelambi niku didiskon nggih. Coba tidak didiskon oleh Allah tetap 50 waktu, pripun nasib kulolan panjenengan. Habis sholat subuh ada panggilan lagi dari Allah nggih, muadzin niku sholat lagi terus. Alangkah banyaknya orang yang meninggalkan sholat. 5 waktu aja banyak yang bolong. 5 waktu aja banyak yang bolong. Padahal sholat subuh 2 menit, sholat zuhur 4 menit. Sesuai rokaatnya, setiap satu rokaat 1 menit. Bahkan kadang ada yang lebih cepat dari itu. Tapi alangkah banyaknya manusia yang meninggalkan sholat. Padahal sholat itu kalau kita kerjakan pahalanya besar. Kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Kalau kita tinggal sholat para hadirin, mustahil akan menemukan kebahagiaan. Kita kalau terbiasa meninggalkan sholat, coba lihat kehidupan kita, pasti berantakan. Mungkin kita usaha, ada aja mungkin orang yang iri, akhirnya nipu kita atau menjegal kita. Atau mungkin di rumah tangga suami istri terus berantem setiap hari kayak Tom and Jerry. Kemudian anak-anaknya seperti itu sulit diatur. Kemudian juga Masya Allah mungkin dengan saudara berantem. Maka pokoknya kalau orang meninggalkan sholat, dia ini wajib hidupnya nggak bahagia. Itu baru siksaan di dunia, di akhirat nanti lebih lagi. Bahkan dikatakan siapapun yang meninggalkan sholat sekali saja, misalnya pernah meninggalkan sholat subuhnya jam 7 misalnya gitu. Jadi meninggalkan sholat sekali saja, dia akan masuk neraka selama 3000 tahun. Hati-hati. Urusan sholat ini hati-hati. Jangan meremehkan sholat. Pokoknya kalau sudah datang azan, ketika kita dengar azan itu harus nopo niku kegiatan kita itu kita tinggalkan. Kemudian kita fokus untuk mendirikan yang namanya sholat. Coba misalnya panjenengan dapat undangan dari Bupati Nganjuk. Misalnya panjenengan dapat undangan dari Bupati Nganjuk. Acaranya niku misalnya hari Ahad jam 8. Mungkin panjenengan setengah 8 itu sudah datang di depan kantor Bupati. Karena takut telat. Ini undangannya jam 8, maka jam 8 ketika pintu dibuka, panjenengan sudah langsung hadir, duduk di tempat yang sudah disediakan, absen. Bupati nanti melihat, oh itu teko dhisik, layak dapat hadiah. Ini padahal baru dipanggil bupati, orang yang terpandang di Nganjuk. Kita ketika diundang nggak mau telat, tapi kadang kalau dipanggil oleh Allah, yang adzan di masjid ini sinten namine? Sinten namine? Saat kan ngaten nggih. Coba panjenengan ngelihat napa niku TV saat adzan maghrib kan ngoten nggih. Jadi yang adzan niku saat Pak Saat. Jadi muadzin ketika mengucapkan Allahu Akbar itu sebenarnya bukan panggilan muadzin, itu tapi panggilan Allah. Kadang ketika diajak oleh Allah hayya 'alas shalah, ayo salat, kita dalam hati apa mengatakan engko ae. Pantas Allah memberikan nikmat kepada kita yang kuai. Maka urusan sholat para hadirin jadikan yang paling penting.
Karena kalau sudah sholat kita akhirkan, itu adalah langkah setan agar suatu saat kita benar-benar meninggalkan yang namanya sholat. Hati-hati. Jadi pastikan di rumah kita jangan sampai ada orang yang meninggalkan sholat. Dan kita muter-muter majelis sering menyampaikan perihal sholat. Karena alangkah banyaknya sekarang manusia yang meremehkan sholat. Contoh nih, ketika kita terbangun di waktu subuh. Ketika kita terbangun di waktu subuh, kadang kan kita ngecek HP. Leres nggih? Kita ngecek HP. Ketika kita ngelihat HP, oh baru azan. Kadang tidur lagi. Tidur lagi. Kenapa? Karena masih ngantuk. Coba kita tidur jam 3, sebenarnya bangun jam 4, itu kan masih ngantuk. Leres nggih? Bangun jam 4 masih ngantuk. Tapi ketika kita bangun, HP kita kok hilang. Kira-kira apakah tidur lagi? Enggak mungkin. HP ku nang di, langsung ngantuknya hilang, muter kamar, langsung nanya anaknya, tahu HP ku napa mboten? Terus nyari. Padahal kehilangan HP ngantuk hilang. Kemudian langsung nyari sana sini. Tapi kita kadang kehilangan pahala niku biasa mawon. Padahal dengan kita meninggalkan yang namanya sholat, adab Allah itu di depan kita. Jadi pokoknya para hadirin, kalau kita punya keinginan kita itu pasti akan digagalkan oleh Allah kalau kita meninggalkan sholat. Misalnya anak muda yang punya rencana mau menikah, sudah fix ini tanggalnya ini, tapi kok ada salah satunya sering meninggalkan sholat, dipastikan gagal. Coba aja, akan digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun nanti terjadi pernikahan, akan ada nopo niku masalah dalam rumah tangganya. Terus pokoknya siapapun yang meninggalkan sholat, Allah akan memberikan musibah demi musibah, ujian demi ujian, gak bakalan pernah berhenti ujian tersebut. Sampai kapan? Sampai kita mau bertobat, melaksanakan sholat dengan baik, kemudian setelah itu Allah akan memberikan nikmatnya kepada kita para hadirin. Maka ayo yang ketiga ini perlu kita perhatikan baik-baik. Jadi untuk merawat iman yang ada dalam hati kita, agar nanti kita meninggal dalam keadaan iman, Islam, husnul khotimah, ayo lazimkan 3 hal. Yang pertama, terus bersyukur. Alhamdulillah Allah jadikan saya orang Islam. Alhamdulillah Allah menjadikan saya niku punya iman, percaya kepada Allah dan Rasulnya. Terus seperti itu. Kemudian lazimkan menghadiri majelis ilmu. Dan yang ketiga, jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Insya Allah kalau lan panjenengan niki nggih, nggak ada yang meninggalkan sholat. Niki cuma nasihat untuk semuanya. Tapi kadang di antara kita niku mengakhirkan sholat. Leres nggih? Subuh, sholat subuh niku meh duha kadang. Terus sholat duhure jam 2:30. Me asar, kok sholat asari me maghrib nih, soalnya waktunya mepet nih, langsung melaksanakan sholat maghrib. Kadang isya ini pusing, ditunda-tunda terus, kadang lali. Subuh ini ya Allah kurang sholat isya. Maka hati-hati para hadirin. Jadi urusan sholat, ayo kita segera bereskan. Maksudnya bereskan apa? Setiap kali mendengar azan, usahakan segera melaksanakan sholat. Agar nopo, apapun yang kita inginkan di dunia ini semuanya dikabulkan oleh Allah. Bahkan lolan panjenengan insya Allah akan diberikan kehidupan oleh Allah yang makmur, yang enak, yang bahagia dunia sampai akhirat insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik bil barokah kita langsung melanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Sekarang kita sudah sampai di hadis yang keempat. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumikum fid dharaini amin ila anqala an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Jadi hadis yang keempat ini diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman. Siapa beliau? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Jadi sahabat Abdullah bin Mas'ud
Beliau itu adalah muadzinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para hadirin, sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau ngapunten nggih. Beliau itu punya fisik niku boten sempurna. Bahkan dikatakan tingginya Abdullah bin Mas'ud itu cuma 1 dirok lebih sedikit. 1 dirok niku separuh niki. 1 dirok nih, separuh tangan niki lebih sedikit. Jadi tingginya Abdullah bin Mas'ud niku cuma segini. Beliau kecil. Tapi ternyata beliau banyak sekali meriwayatkan hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menjadi manusia yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Beliau menjadi manusia yang sukses dunia akhirat. Bahkan beliau itu punya suara yang begitu indah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud. Bahkan para hadirin, panjenengan semerap Abu Jahal. Semerap ya. Abu Jahal terkenal. Terkenal tapi bukan terkenal dengan kebaikannya. Terkenal dengan kejelekannya, kejahatannya. Bahkan gak mungkin di antara orang tua itu ketika punya anak laki-laki yang ganteng, kemudian saya namakan kamu dengan Muhammad Jahal. Napa wonten? Boten wonten. Abu Jahal terkenal dengan kejelekannya. Abu Jahal itu orangnya tinggi, sekitar 2 meter. Kemudian jago nopo niku dalam berperang. Gulet niku gak pernah kalah Abu Jahal. Tapi ternyata yang membunuh Abu Jahal itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Padahal Abdullah bin Mas'ud kecil sekali, bisa membunuh Abu Jahal yang besar, yang tinggi. Meninggalnya Abu Jahal kapan? Di bulan Ramadan. Makanya orang yang meninggal di bulan Ramadan itu belum tentu masuk surga nih. Buktinya Abu Jahal meninggal di bulan Ramadan, apakah dia pasti masuk surga? Nggih mboten. Orang yang meninggal di bulan Ramadan itu pasti masuk surga dengan syarat dia meninggal dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, niku pasti masuk surga. Tapi kalau orangnya kafir meninggal di bulan Ramadan, dia tetap masuk neraka. Bahkan meskipun meninggal di dalam Ka'bah pun tetap masuk neraka jahanam. Nah, ini sekilas info terkait sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi nopo niku jangan sampai fisik kita yang lemah ini menghalangi langkah kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mungkin karena saya fakir, misalnya saya miskin, saya nggak punya duit, pasti pahala saya kalah dengan orang kaya itu yang setiap hari sedekah, bangun masjid. Oh, nggak boleh putus asa. Maka siapapun memiliki kedekatan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu tidak pernah membeda-bedakan makhluknya. Maka siapapun yang putus asa, dia melakukan dosa yang sangat besar para hadirin. Sehingga ada nasihat dari ulama, datanglah kepada Allah dengan kelemahanmu. Jadi kelemahan kita ini adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah. Jangan sampai putus asa. Bahkan kelemahan kita ini kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya nopo? Kalau kita membawa kelemahan kita kepada Allah, kita nggak bakalan putus asa. Bahkan apapun yang kita miliki, kita akan pede untuk kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada acara Maulid Nabi nggih. Panjenengan nggak bisa nyumbang, mungkin karena nggak punya duit. Kemudian yang kedua, panjenengan mungkin nggak bisa nopo niku bantu untuk mensukseskan acara, mungkin karena panjenengan sakit. Kemudian juga nggak bisa hadir karena memang panjenengan sakit parah sehingga harus diem di rumah saja. Maka apa yang harus kita lakukan? Jangan putus asa. Waduh, aku wis gak duwe-duwe kayak nyumbang, bantu-bantu ya gak iso, kemudian hadir juga gak bisa, apes nasibku, gak dapat pahala ini pastinya. Maka kita gak boleh mengatakan seperti itu, kita lemah seperti itu para hadirin, gak bisa nyumbang misalnya,
nggak bisa hadir, nggak bisa bantu-bantu, kita kan masih punya hati. Terus kita niat, apa niat kita? Ya Allah, seandainya saya punya duit, pasti saya akan nyumbang acara maulid, pasti saya akan bantu-bantu acara maulid, pasti saya akan hadir di acara tersebut. Panjenengan tetap diam di rumah mendapatkan pahala yang besar. Contoh seperti siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Coba, Sayyidina Utsman bin Affan itu beliau nggak ikut perang Badar, bahkan beliau berada di rumah. Tapi ternyata oleh Allah beliau dianggap manusia yang mengikuti perang Badar. Kok bisa? Karena beliau punya niat yang baik. Nah seperti itu. Jadi kelemahan kita itu jangan jadikan nopo niku putus asa. Maka bawalah kelemahan kita ini menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi umat Nabi Muhammad para hadirin sekali lagi enak. Termasuk diantaranya niat itu sudah dihitung pahala. Makanya nggih, saya itu kalau punya niat, mungkin panjenengan mau niru monggo. Saya itu kalau punya niat itu nggak masuk akal. Saya itu punya niat ingin bangun masjid itu 20 tingkat. Oke. Kemudian nopo niku ada liftnya. Kemudian lantainya niku marmer, karpetnya empuk. Kemudian setiap pintunya niku ada kulkas, minumannya lengkap, khusus jamaah. Pokoknya yang ibadah di situ boleh ngambil. Kemudian masjidnya niku full AC. Kan niat nih, niat. Kemudian saya misalnya punya uang 1 miliar, saya sedekahkan semua. Lu kan habis Ustadz, niat lagi. Niat lagi, mumpung niat itu gratis kan ngoten. Mumpung niat gratis. Jangan dikira nggak ada pahalanya. Saya meniru satu sahabat Nabi. Satu sahabat Nabi ini lagi melakukan perjalanan bersama Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad di depan, beliau di belakang mengikuti rombongan. Melewati padang pasir yang begitu luas. Kemudian di pertengahan jalan, salah satu sahabat niki nyeletuk dalam hatinya, nyeletuk niat yang setelah itu hilang. Dia nyeletuk ngeten, ya Allah, coba padang pasir yang begitu luas ini punya saya. Saya akan jual semuanya, kemudian saya wakafkan untuk kaum muslimin. Disedekahkan semuanya. Sudah niat itu aja, hilang sudah setelah itu. Dia melakukan perjalanan lagi. Setelah sampai di tujuan, Nabi Muhammad mengatakan seperti ini para hadirin. Ayo, mana di antara kalian tadi yang punya niat baik? Di antara kalian tadi itu ada yang niat seandainya punya nopo niku harta sebesar nopo niku padang pasir, seluas padang pasir tadi niku, mau disedekahkan di jalan Allah. Mana orangnya? Orangnya mungkin gini, wah saya mau dipermalukan ini mungkin karena saya cuma niat. Waduh, saya malu depan Nabi ini. Akhirnya mau nggak mau dia harus ngaku daripada Nabi Muhammad nanti menunjuk sendiri. Nabi Muhammad kan sebenarnya tahu. Akhirnya dia mengaku, saya wahai Rasulullah. Iya, niat kamu begitu baik sampai saya melihat malaikat kecapean menulis pahalamu. Coba, gara-gara niat yang nggak masuk akal ini. Makanya panjenengan kalau lewat di satu jalan, misalnya ngelihat gedung yang begitu megah, jangan diam. Niat, ya Allah, kalau ini punya saya ya Allah, nggak saya jadikan hotel ya Allah, saya mau jadikan pesantren. Niat gratis nih gue. Siapa tahu nanti ketika kita meninggal dunia, ternyata sebab niat yang banyak nih kita mendapatkan pahala sesuai niat kita. Dan alhamdulillah para hadirin, niat itu nggak bisa diketawain oleh orang lain. Kecuali kita menyampaikannya, kayak saya tadi menyampaikan ke jenengan. Niat itu nggak bisa diketawain oleh orang lain. Karena yang tahu niat cuma diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayo banyakin niat. Banyakin niat. Panjenengan misalnya bapak-bapak nih, saya kalau punya duit, saya akan kasih istri saya itu emas 1 ton misalnya. Niat, tapi jangan sampai ketahuan istrinya kan. Mumpung niat gratis, nggak ada yang tahu. Maka panjenengan bapak-bapak yang ngasih istrinya emas mungkin 5 gram,
Itu nanti pahalanya di akhirat ngasih emas 1 ton. Tergantung niat. Maka niat itu penting para hadirin. Niat itu nggak ada batasannya. Niat itu yang nggak masuk akal sudah. Karena ini buktinya satu sahabat ini dicatat pahala oleh Allah. Makanya ada napa niku manusia yang kadang itu niatnya sampai beratus-ratus tahun yang akan datang. Kalau lan panjenengan kan insya Allah nggak bakalan ketemu Nabi Isa, nggih. Leres nggih. Ada yang ingin ketemu Nabi Isa? Berarti hidupnya itu sudah sangat dekat dengan kiamat. Kan ngoten nggih. Nanti kan di akhir zaman Nabi Isa ini bakalan turun. Tapi panjenengan juga niat, ya Allah saya niat ya Allah. Kalau saya ketemu Nabi Isa, saya akan membantu beliau dalam perjuangan. Kalau saya ketemu Imam Mahdi, saya akan membantu beliau dalam perjuangan. Gitu. Nah, meskipun panjenengan nggak ketemu dengan beliau-beliau, nanti di akhirat panjenengan termasuk pejuang. Karena yang menjadi tentaranya Imam Mahdi itu jumlahnya 124.000 dan semuanya adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan niat masuk di situ, di akhirat tercatat para hadirin. Padahal nggak megang pedang, padahal nggak berhadapan dengan musuh, niatnya juga di atas ranjang mungkin dalam keadaan ngantuk-ngantuk, dicatat oleh Allah dapat pahala. Kemudian juga setiap kali panjenengan melihat napa niku video terkait Madinah, Mekah, niat. Ya Allah kalau saya punya duit ya Allah, saya akan umroh setiap hari. Saya akan mengumrohkan orang napa niki sak puri niki. Oke. Pokoknya yang tinggal di puri ini semuanya saya akan umrohkan mereka, setiap tahun saya akan hajikan mereka. Oke. Niat niki jangan diomongin. Niat aja. Maka coba panjenengan nanti lihat pahalanya di akhirat. Karena tadi saya ingat yang dikatakan Mbak Jumari, nanti di akhirat semuanya bakalan menyesal. Makanya agar tidak menyesal, ngelamone panjenengan niku ayo niat ngoten lho. Niat yang banyak. Kalau ngelamun niku niat sing kuwatah ngoten. Niat sing kathah. Karena kalau nanti benar-benar diwujudkan oleh Allah, belum tentu kita bisa melaksanakannya para hadirin. Panjenengan punya uang 1 miliar, mau sedekah 1 miliar di abot. Kula nggih tadi kan mengatakan apa? Lah aku duwe dhuwit 1M, tak sedekahno 1M. Kok tiba-tiba ada yang ngasih nggih abot? Paling nggih 1.000 kan ngoten. Nggih. Mumpung belum punya niat kan ngoten. Nggih, niat panjenengan ingin bangun masjid, niat napa niku ingin bangun madrasah, ingin bangun pesantren. Mumpung niat itu mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah niku nggih. Jadi sahabat Abdullah bin Mas'ud adalah contoh manusia yang sudah sukses menjalani kehidupannya di dunia. Dan sekarang beliau tinggal memetik hasilnya di akhirat. Dunia ini para hadirin dikatakan ad-dunya darul amal. Dunia ini adalah tempat untuk beramal. Jadi kalau kita itu bercocok tanam, berarti dunia ini tempatnya untuk apa? Menanam. Okay. Jadi dunia ini tempatnya untuk menanam atau beramal. Kemudian nanti wal akhiratu darul jaza, dan akhirat nanti itu adalah tempat balasan. Jadi tempat untuk panen. Kira-kira kalau ada orang enggak menanam, apakah pasti bisa panen? Enggak mungkin. Ada orang enggak menanam padi, kemudian dia nanti suatu saat bakalan panen padi, enggak mungkin. Maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo, ada yang mengatakan akhirat itu lebih penting dari dunia. Leres ya? Tapi saya katakan di sini sebenarnya dunia itu lebih penting daripada akhirat. Kenapa? Karena akhirat kita itu ditentukan oleh dunia kita. Kalau dunia kita baik, pasti akhirat kita baik.
Tapi kalau dunia kita nggak baik, jangan harap nanti akhirat bisa baik. Ngoten loh. Jadi dunia ini mal'unah, dikatakan oleh Nabi Muhammad mal'unah, tercela, terhina. Maksudnya dunia ini tercela, terhina kalau kita gunakan dunia ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama kita gunakan dunia ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka apapun yang kita miliki itu semuanya baik. Misalnya panjenengan punya rumah besar, tapi jenengan gunakan untuk majelis rutinan. Misalnya ibu-ibu mengumpulkan ibu-ibu jamaah di rumah panjenengan. Setiap 2 minggu sekali ada majelis, ada makan. Maka rumah jenengan harus semakin besar. Semakin besar rumahnya, semakin banyak pahalanya. Panjenengan rajin membawa jamaah untuk menghadiri majelis. Oke, pakai nopo? Pakai mobil. Nah, kalau satu mobil kan mungkin cukup untuk 6 orang. Maka kalau jenengan itu punya niat ingin mengajak jamaah sebanyak-banyaknya, maka satu mobil nggak cukup. Maka panjenengan kayaknya harus punya 5 sampai 6 mobil. Digunakan untuk apa? Untuk nganter jamaah ke majelis. Jangan dikira punya mobil dunia, yang dipikir dunia, mboten. Ternyata 7 mobilnya itu membawa dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan ngoten nggih. Jadi jangan salah mengartikan dunia. Ada orang mengartikan dunia itu hina. Setiap hari mencari nafkah, berarti nggak eling akhirat. Kata siapa? Dan itu pernah terjadi di zamannya Rasulullah. Ada sahabat niku lagi ngopi nih, nggak tahu merek kopinya nopo pada saat itu. Para sahabat lagi ngopi, membahas ilmu. Tiba-tiba ba'da subuh niku para sahabat melihat ada satu orang membawa kayu bakar dibawa ke pasar. Para sahabat niku melihat orang ini kayak langsung meremehkan. Ngomong ngeten, coba wong iku eman isu-isu wis nang pasar, katanya. Ibaratnya ngoten nggih bahasane niku. Pagi-pagi sudah bawa kayu bakar dibawa ke pasar. Coba dia pagi-pagi sudah beribadah, ingat Allah, pasti dapat pahala. Nah, berita itu didengarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Apakah kamu tahu niatnya dia? Enggak tahu wahai Rasul. Niatnya dia kalau untuk menafkahi keluarganya dengan nafkah yang halal, maka mulai dia berangkat di tempat kerja, dia sumpek di tempat kerja, kadang rame kok hari ini sepi, pulangnya kadang membawa duit banyak kok sekarang agak berkurang, itu semuanya menghapus dosa. Tanpa istighfar para hadirin, tanpa istighfar. Bahkan ada dosa yang gak bisa diampuni kecuali ketika kita merasakan penatnya bekerja, luar biasa. Jadi kita penat bekerja, ya Allah, capek mungkin, jarang ngumpul dengan keluarga karena bekerja. Itu Allah akan mengampuni dosa kita yang mana dengan istighfar pun tidak diampuni oleh Allah. Jadi nggak boleh kita meremehkan manusia yang mungkin bekerja atau mungkin jarang ke masjid, sholatnya mungkin di tempat kerjanya. Kita nggak tahu niatnya mereka apa. Maka siapapun yang merasa baik kemudian meremehkan orang lain berarti dia telah tertipu. Jadi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo melalui nopo niku kita barusan menerangkan terkait Abdullah bin Mas'ud. Ayo kita menjadi manusia yang sukses seperti beliau. Sukses seperti beliau. Beliau sukses di dunia dan sukses di akhirat. Dengan apa? Dengan tadi itu niat yang banyak, niat nopo mawon. Kemudian apapun yang kita miliki sekarang jadikan jembatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada yang putus asa. Pokoknya kelemahan kita ini bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Jadi suatu saat Rasulullah itu bercerita kepada kami. Dan Rasulullah itu dijuluki Shadiqul Masduq.
orang yang tidak pernah berbohong sama sekali. Orang yang nggak pernah berbohong sama sekali itu Nabi Muhammad. Jadi beliau mulai dilahirkan, beliau nggak pernah berbohong. Jadi memang Rasulullah itu punya kelebihan. Rasulullah ketika lahir mboten nangis. Kulolan panjenengan ketika lahir ngakak napa nangis? Nggih nangis. Bayi niku lucu nggih. Bayi niku lucu, tapi ketika lahir ngakak, jenengan lari napa mboten? Misalnya ada bayi baru lahir kok ketawa ngakak. Napa panjenengan mboten kabur? Jadi ketika kita lahir, kita menangis. Manusia di sekeliling kita pada tertawa. Lucu, Masya Allah, ganteng, ayu. Tapi nanti ketika kita meninggal, usahakan manusia menangis. Kita yang tertawa. Makanya jangan sampai menangis 2 kali. Cukuplah kita menangis itu ketika lahir. Ketika kita nanti meninggal, kita harus tersenyum bahagia karena kita mendapatkan apapun yang kita usahakan selama di dunia ini. Tapi Rasulullah para hadirin, ketika beliau lahir, beliau nggak menangis, bahkan langsung bersujud kepada Allah. Coba bayangkan, manusia sekecil itu lahir langsung sujud. Sujud Nabi Muhammad, lahir langsung sujud. Ini saksi dari bidannya Nabi Muhammad yang bernama Sayyidatuna Syifa. Sayyidatuna Syifa itu ketika melihat Nabi Muhammad lahir kaget. Nabi Muhammad langsung sujud. Adakah di antara kita yang lahir langsung sujud? Enggak ada. Kemudian Nabi Muhammad ketika kita lahir kan kotor semua nih. Kotor semua. Bahkan ada nopo niku yang dikubur niku. Ada ari-arinya nih yang harus dipotong. Ketika Nabi Muhammad lahir itu sudah suci para hadirin, bersih. Enggak ada darah sama sekali, enggak ada kotoran sama sekali. Bahkan ari-arinya itu sudah enggak ada. Itu beliau. Bahkan beliau itu wulida makhulan. Beliau lahir itu langsung bercelak. Nah, celaknya Nabi Muhammad ini enggak bisa hilang. Kalau kita kan mau pakai, kalau kita nopo niku harus pakai celak nih kalau kita. Tapi Nabi Muhammad itu celaknya sudah enggak bisa hilang. Mulai lahir sudah makhul, sudah dicelak. Kemudian lebih dari itu Nabi Muhammad ketika dilahirkan makhtunan, sudah langsung disunat. Jadi siapa yang nyunat? Ya wallahu a'lam bishawab. Yang penting beliau ketika lahir itu sudah disunat. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika berada di perut ibunya, itu ibunya nggak pernah merasakan sakit sama sekali. Nggak pernah merasakan sakit, nggak pernah ibunya niku ngidam aneh-aneh. Kadang kan ada seorang istri kalau sudah hamil itu malah enek sama suaminya kadang. Ngelihat suaminya itu marah suruh pergi. Atau kadang ngidam sesuatu yang memang nggak ada. Gak musim duren kepingin duren. Gak musim mangga. Terus setelah dibelikan mangan tek wis mari. Terus sering merasakan sakit perutnya nih ketika mengandung anaknya. Tapi Nabi Muhammad boten. Nabi Muhammad boten. Bahkan para hadirin diriwayatkan Nabi Muhammad berada di perut ibunya itu selama 1,5 tahun. Jadi kalau kita kan berapa bulan? 9 bulan. Jadi kalau Nabi Muhammad itu di perut ibunya selama 1,5 tahun. Luar biasa. Jadi Nabi Muhammad ketika baru lahir pun itu sudah memang menjadi manusia yang mulia. Beliau kecil, nggak pernah berbohong terus. Bahkan beliau itu lucunya nih, Abu Jahal, Abu Lahab itu kan benci kepada Nabi Muhammad, benci. Tapi kalau Abu Jahal dan Abu Lahab ingin bepergian, nitip kuncine nang Nabi Muhammad. Jadi beliau Abu Lahab, Abu Jahal itu sangat benci sama Rasulullah. Tapi kalau bepergian, nitip omahe nang Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Abu Jahal, Abu Lahab tahu Nabi Muhammad ini orangnya napa niku sangat amanah. Enggak bakal makan hartanya orang lain. Itulah Rasulullah. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau adalah manusia yang memang mulai kecil sampai beliau meninggal dunia tidak pernah melakukan kemaksiatan sama sekali. Beliau adalah manusia yang bersih, manusia yang suci.
nggak pernah melakukan dosa sama sekali, bahkan punya niat mau melakukan dosa saja enggak. Kalau kita kan nggak melakukan dosa iya, tapi niat kan kuatah ya. Niat itu kadang kuatah. Ya alhamdulillah nggak tersampaikan kan ngoten. Misalnya ngelihat kok tas ibu kok kebuka kok ono duweke ya. Tak jokoki ketemu apa gak. Ayo punya niat, saking nggak ada kesempatan akhirnya nggak terjadi. Kan ngoten. Makanya para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sahabat Abdullah bin Mas'ud menjelaskan, ini loh Rasulullah itu nggak pernah bohong. Jadi apa yang akan disampaikan oleh beliau ini pasti benar, nggak bakalan salah. Maka siapapun yang tidak percaya dengan dawuhnya Nabi Muhammad, berarti dia telah keluar dari wilayah keimanan. Nah kita lanjutkan. Nabi Muhammad bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Jadi ini sejarah penciptaan manusia. Manusia kula lan panjenengan ngapunten nggih, ini harus disampaikan. Kula lan panjenengan dilahirkan ke dunia ini kan melalui proses ayah dan ibu, leres nggih. Jadi ayah dan ibu kita melakukan napa niku hubungan badan, kemudian setelah itu ada proses akhirnya lahirlah kita. Tapi sekali lagi manusia itu ketika dilahirkan gak harus ada ayah dan ibunya. Tapi kalau saya melihat panjenengan, saya yakin panjenengan pasti punya ayah, punya ibu. Leres nggih? Meskipun saya nggak kenal, nggak mungkin panjenengan itu lahir dari angin yang berhembus, ngoten. Ada angin topan, lahirlah bayi, ngoten. Ngoten. Nggih, pasti panjenengan punya ayah dan ibu, saya yakin. Tapi apakah Allah itu harus mengadakan proses tersebut? Ngoten. Coba Nabi Adam itu bin siapa? Nggak ada. Manusia pertama kali adalah Nabi Adam. Nabi Adam nggak punya ayah, nggak punya ibu. Allah mau jadi. Nabi Isa nggak punya ayah. Leres nggih? Nabi Isa nggak punya ayah. Tapi punya ibu. Ibu tok. Siapa? Siti Maryam. Siti Maryam nggak punya suami. Nggak punya suami, tapi punya anak. Punya anak. Tapi beliau manusia suci luar biasa. Siapa yang menjadikan Nabi Isa lahir? Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhir zaman ini banyak manusia yang nggak mau kalah dengan Siti Maryam. Nggak punya suami tapi punya anak. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Allah menjadikan proses ini agar semuanya itu kelihatan masuk akal? Karena kalau kita melihat sesuatu yang ajaib, nanti kita langsung beriman kepada Allah. Itu pasti. Contoh panjenengan sholat 5 waktu. Setelah sholat subuh berjamaah, panjenengan dapat napa niku SMS dari malaikat. Pahala 27 derajat telah masuk. Mohon dicek. Kira-kira. Lihat di HP. Oh, dicek masuk beneran. Nah, gara-gara kita melihat pahala, apakah berhenti kita sholat? Mboten. Sholat terus, nggak bakalan berhenti. Jadi Allah menjadikan ada proses seperti ini agar semuanya kelihatan masuk akal. Nah, sehingga kata Rasulullah, penciptaan manusia itu 40 hari pertama itu adalah air mani. Jadi air mani nanti diproses. Terus 40 hari yang kedua adalah napa niku menjadi segumpal darah. Terus 40 hari yang ketiga itu menjadi segumpal daging, tapi sudah berbentuk seperti janin. Makanya panjenengan kadang kalau lagi hamil ada acara napa niku 4 bulanan. Leres nggih? Kan 40 3 kali berapa? 40 ditambah 40 pinten? 80 ditambah 40 120. Jadi kalau bulan berapa bulan? 4 bulan. Leres nggih?
4 bulan. Makanya ada acara 4 bulanan. Jadi acara 4 bulanan itu bukan bid'ah. Kenapa kok kita mengadakan acara 4 bulanan, kemudian mengundang jamaah, membaca maulid, doa bersama? Karena ini disebutkan, tsumma yursalu ilaihil malaku. Ketika 4 bulan itu Allah mengirim malaikat. Kemana? Ke janin tersebut. Apa yang dilakukan malaikat tersebut? Fayanfuhu fihi ruh. Maka malaikat meniupkan ke janin tersebut ruh. Makanya ibu-ibu kalau sudah hamil 4 bulan lebih kok ada yang nendang-nendang, gak usah heran. Itu memang sudah ada ruhnya. Ditiupkan oleh malaikat ketika umur bayi tersebut 4 bulan. Bukan hanya itu, gak ditiupkan ruh. Tapi wa yu'mar bi arba'i kalimat. Allah juga menentukan 4 hal. Yang pertama adalah menentukan rezekinya. Ditulis semua, tempe 4 ton, daging 5 ton. Makanya ada orang yang masih hidup tapi sudah nggak boleh makan daging misalnya. Itu jatah dagingnya wis entek. Jadi semuanya ditulis oleh Allah. Ketika berumur napa niku 4 bulan itu. Rezekinya ditulis semua. Tempe. Makanya kita tuh kayaknya banyak ditulis tempe tahu sama malaikat nih. Tempe tahu kayaknya sampai 20 ton kayaknya. Pecel, lodo banyak itu. Kopi kalau bapak-bapak. Rokok ditulis semua nih. Tapi jangan sampai ada alasan. Oh, kenapa kamu kok minum minuman keras? Udah ditulis. Mulai dulu 4 bulan sudah tercatat. Masya Allah. Jadi nggak usah khawatir. Urusan rezeki itu sudah dicatat oleh Allah. Makanya ada orang, dia ini ingin kaya raya para hadirin. Tapi panjenengan napa pingin meniru doa ini napa mboten? Kula mboten semerap. Jadi ada satu hamba Allah dikasih fakir nggak kuat. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang umur saya sampai 70 tahun ya Allah, rezeki saya yang selama 70 tahun itu ya Allah, jadikan cuma 3 tahun saja ya Allah. Dikabulkan sama Allah. Setelah itu dia jadi kaya raya para hadirin. Setelah jadi kaya raya lupa dengan doanya itu. Dikira ya itu rezeki dari Allah sudah. Bikin rumah semuanya. Rumah jadi besar. Kemudian harta sudah banyak. 3 tahun pas meninggal. Oke. Nah ini mungkin amalan yang bisa diamalkan mungkin nih. Kalau panjenengan mau. Tapi berat. Jadi rezeki yang lama dulu yang selama 70 tahun dia ambil cepet ngoten loh. Saya pingin 2 tahun saja saya merasakan rezeki saya. Ya sudah habis rezekinya meninggal dunia. Nah, maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan rezeki niku sudah ditakar, tidak bakalan tertukar, ya. Sudah ditulis. Terus wa ajalihi, ajalnya sudah ditulis, meninggal di umur berapa, kemudian meninggal dalam keadaan apa, meninggalnya di mana, kemudian dikubur di mana. Itu maka panjenengan kalau pingin tahu diciptakan dari tanah mana, ya nanti ketika panjenengan meninggal. Maka ketika kita dikuburkan ya kita diciptakan dari tanah tersebut. Misalnya panjenengan kan tinggal di Nganjuk. Kok nanti dikuburkan misalnya di Mekah, misalnya, amin. Ya, panjenengan kok dikubur di Mekah sana. Oh, berarti memang panjenengan diciptakan dari tanah Mekah sana. Makanya nggak heran, oh pantes kok uangnya api. Ada orang jahat banget, oh pantes ternyata diciptakan dari tanah sengketa misalnya. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi nanti pelolan panjenengan ketahuan itu diciptakan dari tanah bagian mana ketika kita sudah dikubur di mana ya kita diciptakan dari tanah tersebut. Kemudian kita lanjutkan. Wa amalihi, dan amalnya selama di dunia ini juga sudah dicatat oleh Allah. Panjenengan selama 60 tahun itu ngapain aja itu sudah tercatat. Wa syakiyun au sa'idun. Dan kulolan panjenengan ketika berumur 4 bulan itu para hadirin sudah dicatat sebagai penghuni surga atau
neraka. Naudzubillah min dzalik. Dan ketika sahabat mendengar ini, banyak di antara mereka yang pingsan. Kenapa? Karena mereka takut ketika mereka sudah dicatat sebagai penghuni neraka, meskipun mereka orang baik, pasti wajib nanti akhir hayatnya itu melakukan dosa. Naudzubillah min dzalik. Jadi nggak ada yang tahu kita ini ditulis sebagai penghuni surga atau neraka. Terus bagaimana caranya? Nah ini Rasulullah melanjutkan. Jadi ada seorang hamba Allah mulai kecil sampai tua melakukan amalan penghuni surga. Di akhir hayat maksiat kemudian masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Ada orang yang maksiat terus, sholat gak tahu, durhaka sama orang tua, makan duit haram, gak mau makan yang halal misalnya, maksiat terus. Tapi karena dia sudah tertulis sebagai penghuni surga, maka dia di akhir hayat bertaubat kepada Allah dan masuk surga. Akhirnya ada dua orang, ada dua kelompok manusia ketika mendengarkan hadis ini. Kelompok yang pertama, dia akan menjadi manusia yang putus asa. Maka kita jangan menjadi manusia yang putus asa, para hadirin. Kalau putus asa, ngapain juga saya berbuat baik. Udah wis nyantai mawon. Pokoknya awak dhewe wis ditentukno sebagai penghuni surga, wis pasti masuk surga. Ya kalau ditentukan, leres nggih? Ya kalau ditentukan. Kalau enggak, maka kita enggak boleh ketika mendengar hadis ini putus asa atas dasar karena kita enggak tahu kita sebagai penghuni surga atau neraka. Tapi kita harus menjadi kelompok yang kedua. Apa itu? Husnudzon. Husnudzon kepada Allah. Saya berprasangka baik kepada Allah kalau saya adalah penghuni surga. Sudah. Loh gimana Ustadz kalau sudah dicatat sebagai penghuni neraka? Nanti kalau kita husnudzon, apa kata Allah? Kata Allah gini, saya tergantung prasangka hambaku kepadaku. Oh prasangkane hambaku nang aku, dia penghuni surga. Padahal wis tak catat penghuni neraka, wis tak hapus, saya wis dihapus oleh Allah, diganti menjadi penghuni surga. Loh apakah bisa diganti takdir? Bisa kalau Allah yang melakukan. Yang nggak bisa merubah takdir itu kan kita, leres ya. Tapi bagi Allah nggak ada yang mustahil. Panjenengan misalnya, kita bisa atau tidak kembali ke masa lalu? Nggak bisa, mustahil nih. Tapi bagi Allah nggak ada yang mustahil. Tiba-tiba panjenengan tidur nggak ibu-ibu tidur, bangun-bangun dibangunin, ayo sekolah. Loh kok sekolah? Ternyata panjenengan ngelihat kalender tahun 92. Panjenengan kembali ke masa kecil, panjenengan ngelihat orang tua. Loh ini kan sekolah saya dulu, ini kan teman-teman saya dulu. Panjenengan mengulangi kehidupan lagi. Napa sakit? Nggak sakit kalau Allah menghendaki. Tiba-tiba panjenengan napa niku hidup kembali di masa yang lalu untuk memperbaiki kesalahan. Apakah bisa? Bisa. Manusia yang lain apakah mengetahui? Oh nggak bakal ada yang tahu. Oke. Nah niki, tapi apakah ini bisa terjadi? Nah, niku pertanyaannya nggih. Jadi kalau Allah mau bisa terjadi. Maka takdir itu mustahil untuk kita rubah, tapi bagi Allah nggak ada yang mustahil. Kita hanya bisa berhusnudzon. Sudah husnudzon aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semoga ilmu yang kita sampaikan bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga sebab kita hadir di majelis ini, dosa-dosa kita semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang istiqomah berbuat baik. Amin. Hamba-hamba yang istiqomah meninggalkan kemaksiatan. Amin. Semoga Allah memberikan kepada kita rezeki yang halal. Amin. Yang banyak, yang melimpah, enggak ada hisabnya di akhirat kelak.
Semoga rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dianugerahi dengan anak-anak yang soleh dan solihah. Dan semoga yang belum menikah Allah jaga kehormatannya. Allah pertemukan dengan jodohnya yang soleh dan solihah. Kemudian juga Allah panjangkan umur kita fi sihah wa afiyah wa fi taatillah. Semoga kita meninggal semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah. Husnul khotimah. Mati dalam keadaan iman. Dan nanti ketika malaikat Israel mencabut ruh kita, pada saat itu Allah mudahkan hati dan lisan kita untuk mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Monggo sarang-sarang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf dan mohon doa selalu bila taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.